Belum, masih semangat. Masih semangat, alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, mari kita buka perkuliahan mata kuliah fikih dan usul fikih dengan berdoa terlebih dahulu. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah belajar dan sudah membahas terkait mazhab-mazhab dalam fikih dan juga Usul fikih. Nah, hari ini kita membahas terkait maqasid syariah. Ada yang sudah membaca buku yang saya rekomendasikan kemarin? Kitab dan juga jurnalnya sudah? Sudah ya. Tahu cara mencarinya di mana? Dalam Google itu? Sudah ya, sudah diajari? Oke. Apa sih itu maqasid syariah? Maqasid syariah itu apa? Sudah pernah mendengar sebelumnya? Mungkin ketika aliyah pernah. Apa itu maqasid syariah? Maksud syariah kayak patokan-patokan dalam bersyariat dalam agama Islam. Patokan-patokan dalam syariat ataupun dalam hukum Islam. Ada yang lain yang berpendapat apa itu maqasid syariah? Maqasid. Jadi ada dua kata di dalam maqasid syariah. Yang pertama adalah kata maqasid. Ya, maqasid adalah jamak dari Maksud. qasdun. Ya, qasdun. Artinya apa qasdun itu? Tujuan. Ya, untuk menyengaja. Kemudian syariah. Apa itu syariah? Sebelumnya kita udah bahas ya. Syariah kalau dalam bahasa Indonesianya itu adalah hukum Islam. Jadi maqasid syariah itu adalah apa? Tujuan-tujuan syariat Islam. Ya, tujuan-tujuan syariat Islam. Oke. Kenapa sih kita perlu belajar maqasid syariah? Kenapa? Pentingnya kita belajar maqasid syariah itu apa? Tadi kan sudah dijelaskan tujuan-tujuan dari syariat Islam. Kajian maqasid syariah itu begitu penting dalam kajian hukum Islam. Ya, begitu penting karena apa? Karena ini prodi hukum keluarga Islam ya. Contohnya di dalam prodi hukum keluarga Islam biasanya yang biasa dibahas apa? Pernikahan. Nah, pernikahan itu contoh yang permasalahan kontemporer ya. Itu terkait adanya pencatatan perkawinan. Ya, pencatatan perkawinan. Zaman dulu ada nggak pencatatan perkawinan? Nggak ada. Zaman Rasulullah tidak ada. Contoh yang lain apa? Batasan usia menikah. Berapa tahun? 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan. Nah, itu adalah ada makna yang tersirat di dalamnya. Apa sih tujuannya? Nah, kita akan mempelajari tujuan daripada syariat Islam. Sebetulnya Rasulullah itu di zaman dahulu sudah mempraktekkan maqasid syariah, tetapi tidak disebutkan secara gamblang kalau itu namanya maqasid syariah, itu tidak. Tapi sebetulnya sudah dipraktekkan pada zaman dahulu. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, permasalahan semakin banyak, jadi perlu kajian terlebih khusus yaitu maqasid syariah. Ya. Definisi secara umum yang pertama secara etimologi atau secara bahasa itu kan tadi ada dua kata. Yang pertama maqasid, jamak dari qasdun yaitu tujuan. Ya, maqasid berarti tujuan. Ya, syariah yaitu adalah sesuatu yang diberlakukan kepada umat manusia. Yang berlakukan siapa? Asy-syari, ya kan? Syari itu siapa? Syari itu adalah pembuat hukumnya, yaitu yang dimaksud dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Definisinya secara terminologi adalah maqasid syariah merupakan makna dan tujuan-tujuan ya. Tujuan-tujuan, rahasia serta hikmah yang menyertai setiap hukum yang ditetapkan oleh syari. Syari itu tadi siapa? Allah dan Rasulnya. Oke. Kemudian tingkatan maqasid. Tingkatan maqasid ada berapa ini? 3. Oke, yang pertama primer. Apa itu kebutuhan primer dalam bahasa Arab? Apa? Ad-daru. Ya. Yang kemudian yang kedua
kedua kebutuhan sekunder, apa itu? Hajiyah, yaitu kebutuhan sekunder. Yang ketiga kebutuhan tersier, atau dalam bahasa Arabnya itu apa? Tahsiniyah, jadi hanya untuk pelengkap. Yang pertama kebutuhan primer atau daruriyah, yaitu kebutuhan yang harus ada, ya. Harus ada untuk kemaslahatan agama dan dunia. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka kemaslahatan manusia itu akan kacau, akan hancur. Ya, itu berarti sifatnya adalah mutlak ataupun bersifat wajib. Tingkatan maqasid syariah, tingkatan-tingkatan dalam tujuan-tujuan syariah. Yang pertama adalah kebutuhan primer atau tadi apa? Ad-daruriyah. Yang kedua kebutuhan sekunder, yaitu adalah apa? Kebutuhan daruriyah, al-hajiyah, dan yang terakhir adalah tahsiniyah atau kebutuhan tersier. Jadi yang pertama kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus ada untuk kemaslahatan, ya, baik untuk agama, dunia dan juga akhirat. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia itu akan menjadi kacau, ya. Ada spidol nggak? Ya, ada. Oke. Terima kasih. Jadi yang pertama itu apa tadi? Daruriyah, ya. Daruriyah pembagiannya itu mencakup ada 5 komponen yang harus ada. Ya, daruriyatul khams. Daruriyatul khams yang pertama adalah apa? Hifdzul apa? Hifdzuddin. Memelihara agama. Yang kedua, jiwa apa itu? Nafas. Ya, jiwa. Yang ketiga, akal, ya. Akal. Dan yang keempat, hifdzul nasl. Apa itu nasl? Ya, keturunan. Dan yang terakhir, hifdzul mal. Nah, ini menurut Asy-Syatibi, komponen 5 ini daruriyatul khams itu harus runtut, harus urut, ya. Dari yang poin yang ini 5 sampai yang terakhir tujuan pokok, ya, yang paling utama itu adalah ini nomor 1. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini, kemudian itu, ya. Dan yang terakhir adalah tujuan yang paling utama, yang tidak boleh terkalahkan oleh yang lain. Jika ada sesuatu, misalkan antara nasab sama agama, gitu kan? Keturunan dengan agama, mana yang lebih didahulukan? Agama. Nafas dengan mal, lebih didahulukan? Nafas. Jadi urutannya ini tidak boleh ketukar, gitu ya. Harus runtut dari nomor 5 ini sampai tujuan yang paling utama itu adil. Bisa memberikan contoh yang pertama, hifdzul mal. Contohnya apa hifdzul mal? Yaitu adalah tujuannya untuk menjaga harta. Contohnya apa? Dilarang mencuri, karena apa yang kita dapatkan itu harus dengan cara yang baik dan juga halal. Maka dilarang mencuri, karena penjagaan harta itu harus dengan cara yang halal dan juga baik. Yang keempat itu adalah nasl, yaitu keturunan, ya kan? Contohnya apa? Adanya pernikahan, ya. Dengan adanya pernikahan berarti kita dilarang untuk melakukan perbuatan zina. Kenapa? Ilahnya apa? Gitu kan? Alasannya kenapa kita tidak diperbolehkan berbuat zina? Karena khawatir akan tercampurnya nasab seorang anak, ya. Jadi nggak tahu itu ayahnya yang mana, ayahnya siapa, gitu kan? Jadi makanya harus ada perkawinan yang sah, ya. Kemudian yang ketiga itu adalah akal. Contohnya apa? Akal, ya. Kita diwajibkan untuk belajar ataupun menuntut ilmu, ya. Baik itu orang awam ataupun kalian, itu adalah salah satu tujuan untuk menjaga akal. Kemudian yang kedua adalah nafas jiwa. Contohnya ada apa? Kita dilarang minum minuman keras. Karena apa? Ilahnya apa? Karena bisa memabukkan, ya. Dan yang terakhir tujuan yang utama itu adalah menjaga agama, ya. Menjaga agama adalah contohnya banyak sekali terangkum di dalam rukun Islam, ya. Adanya syahadat, sholat dan lain sebagainya, gitu ya. Itu adalah daruriyah.
Mungkin sampai sini ada teman-teman yang mau ditanyakan terkait pembahasan doruri atau khams sebelum saya lanjutkan? Saya Bu. Oke, Mbak. Bagaimana caranya mengetahui tujuan akhir dari maqasidus syariah? Oke, pertanyaan yang sangat bagus dari Mbak siapa? Saya lupa namanya. Siti Nurjana. Siti Nurjana. Pertanyaannya sangat bagus. Bagaimana cara mengetahui tujuan akhir dari maqasidus syariah? Ya, yang pertama, ada yang bisa jawab dulu sebelum saya jawab? Oh, belum tahu. Oke. Yang pertama itu adalah harus adanya ilah atau istiqra. Anda di pondok pesantren adanya istiqra kan? Iya. Istiqra. Istiqra. Jadi adanya istiqra, adanya pencarian ilah. Contohnya di sini apa? Ada yang bisa memberikan contoh dari ilah tersebut? Dilarang. Seseorang itu dilarang monopoli bahan makanan. Ilahnya karena apa? Karena akan mengurangi bahan yang ada di dalam pasar, gitu kan? Ya, makanya dilarang untuk memonopoli sesuai dengan hadis Rasulullah. Apa? La yahtakir illa khati. Ya, karena dengan memonopoli itu mengurangi barang bahan yang ada di pasar. Kemudian yang kedua adalah dengan cara yang pertama ada istiqra, yang kedua adanya ijma. Adanya ijma, kesepakatan para ulama. Contohnya di sini adalah seorang anak laki-laki yang kandung itu lebih diutamakan daripada seorang anak laki-laki yang seayah dalam hal mawaris. Ya, ini dianalogikan dengan perwalian di dalam pernikahan. Jadi yang menjadi wali itu didahulukan adalah anak laki-laki yang kandung daripada yang seayah. Karena nasabnya ini memiliki dua garis, yaitu dari ayah dan juga dari ibu. Kemudian yang terakhir adalah yang pertama istiqra, yang kedua ijma, dan yang terakhir adalah munasib. Jadi munasib atau bisa disebut dengan maslahah. Jadi adanya munasib ataupun kemaslahatan gitu kan, kemaslahatan yang harus ada di dalamnya. Contohnya tadi sudah disebutkan, harus adanya perkawinan yang sah dan tidak boleh adanya zina. Karena zina sendiri itu bagi seorang yang sudah menikah juga ada hukumannya tersendiri. Makanya tiga cara ini adalah salah satu tiga cara ini merupakan langkah untuk mengetahui bagaimana tujuan akhir dari maqasid syariah. Dari sini bisa dipahami? Oke, bisa. Untuk menambah referensi kajian pada hari ini, Anda bisa membuka jurnal-jurnal ya, jurnal-jurnal yang kekinian, yang kontemporer, yang sudah terupdate. Bisa Anda searching dengan Google, kemudian Scholar ya, dicari maqasid syariah, kata kuncinya maqasid syariah. Nanti muncul maqasid syariah punya Syatibikah, punya Jazar Audah, ataupun Ibnu Ashur, ataupun yang lainnya. Oke, sudah tahu caranya ya tadi ya, di searching. Untuk referensi pada hari ini sudah saya tuliskan di dalam RPS ya. Di minggu pertemuan ke depan juga jangan lupa Anda untuk membaca buku ataupun jurnal yang sudah saya sarankan dan saya cantumkan di dalam RPS. Oke? Ada pertanyaan lagi? Sudah cukup ya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan untuk pertemuan hari ini, pertemuan ke-7 saya cukupkan. Insya Allah kita ketemu lagi di minggu depan. Oke, banyak kesalahan dari saya pribadi, mohon maaf. Ya, banyak tingkah laku yang kurang berkenan, mohon juga untuk dimaafkan. Oke, kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan berdoa bersama dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadiran dan juga partisipasi dari teman-teman semuanya. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini